bukan di luar, tetapi semuanya berada tepat di dalam pikiran kita masing-masing. Maka sesungguhnya Buddha Dhamma ini satu-satunya agama yang menekankan kita akan menjadi manusia yang self-development, memiliki kemampuan untuk mandiri membangun diri kita secara pribadi masing-masing. Kekuatan pertama adalah keyakinan. Dan keyakinan dalam agama Buddha sangat jauh berbeda dengan keyakinan agama yang di luar Buddha Dhamma. Karena keyakinan ini kita diminta untuk datang, lihat, untuk membuktikan. Kalau kita percaya sesuatu yang tidak bisa kita buktikan, ini belum bisa kita katakan itu benar. Itu bisa tidak benar. Maka itulah yang dikatakan keyakinan ini satu. Kita yakin sama kesempurnaan Sang Buddha. Sang Buddha tidak berbeda dengan kita. Beliau adalah seorang manusia biasa juga. Tetapi beliau melakukan tugas yang sangat-sangat luar biasa, mengembangkan kebajikan demi kebajikan yang sangat lama. Dan pada terakhir kali ketika beliau menjadi Pangeran Siddhartha, dia juga berusaha untuk menemukan inti kehidupan yang sangat penting bagi dirinya beliau terlebih dahulu. Sehingga beliau mencari guru yang dipercaya pada zaman itu. Beliau sudah mencapai tingkatan kesucian yang tertinggi. Guru pertama dia belajar, ternyata memang beliau itu bisa mencapai tingkatan ketenangan yang sangat tinggi, jana tingkat ketujuh. Tetapi Siddhartha ini masa ini belum suci aku, belum bersih, belum tercapai yang tertinggi. Akhirnya dia mencari guru yang lainnya. Ternyata guru yang lainnya juga sama. Dia hanya mencapai tingkatan yang lebih tinggi satu tingkat, jana yang ke-8. Dan Siddhartha ini menjadi penyelidik dan penganalisa. Apakah aku ini sudah bebas dari penderitaan? Ternyata belum. Karena apa? Karena ketika dia meditasi mencapai ketenangan saat itu, memang betul, seolah-olah batinku ini bersih, tidak ada pengotor, tidak ada penderitaan. Tetapi ketika beliau keluar dari meditasinya, katakanlah, karena beliau seorang pertapa masih tetap butuh makanan. Dia mencari makanan dengan pendapatan misalnya. Kita juga paham ketika dia hidup di istana, makanannya wah mewah-mewah. Dia mencari makanan dari desa ke desa yang di kampung-kampung. Aduh, makanan kok model begini ini, aku bisa makan gimana ya? Itu jadi pengaruh pikirannya itu masih teringat ketika dia istana, wah lezat, nikmat, harum, menyenangkan, menarik dan macam-macam. Jadi dia masih, oh aku masih kotor ini, masih kotor, masih ada kepingin mendapatkan makanan yang seperti di istana. Jadi aku belum bersih. Akhirnya dari situlah yang dia mencari dengan sungguh-sungguh, melatih diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Ketika dia sudah mencapai jana ke-8 itu otomatis ketika pertapa ini mencapai jana ke-4, dia yang fokus saja ke jana ke-4 itu. Nah ternyata tanpa disadari, ternyata itu dia masuk di dalam memori ingatannya. Di dalam ingatan itulah tersimpannya kelahiran beliau yang lama, terlihat
1000, 2000, 10.000, 1 juta tahun yang kehidupan yang lampau itu terlihat. Oh, ada kehidupan yang lampau yang dia alami semuanya. Dari situ ya otomatis dia juga melihat suka duka yang dia hadapi itu ternyata sesuai dengan bibit yang dia tabur. Kalau bibitnya yang pahit-pahit, ya buahnya juga pahit. Bibitnya yang membuat dia mendapatkan yang manis, dia akan menerima buah yang manis pula. Akhirnya oh, ada sebab dan akibat. Itulah yang dikatakan semua adalah hukum alam semesta yang bukan ciptaan Sang Buddha, tetapi sudah ada sebelum Sang Buddha sampai sekarang, yang akan datang pun juga akan seperti itu. Jadi hukum karma ini bukan milik umat Buddha, milik semua umat. Dari sana yang dikatakan ketika dia memahami seperti ini, akhirnya dia melihat yang lebih dalam. Sebagai apapun juga, dia sebagai seorang raja, sebagai pedagang, pernah menjadi raja dewa. Dia melihat ada suka, ada dukanya. Ternyata bukan kebahagiaan yang tertinggi. Ada problem yang masalah yang terus muncul dalam batin dan pikirannya. Akhirnya disitulah dia merenungkan, kenapa ya walaupun menjadi raja dewa aja masih menderita. Mengapa demikian? Ternyata raja dewa itu masih ngurusin masalah-masalah yang ada di dunia ini, masalah-masalah yang di alam halus naik, masalah-masalah antara dewa dan makhluk yang lain. Masih terjadi peperangan dan macam-macam. Jadi dengan demikian itu mereka masih ada problem, ada masalah masing-masing. Maka dari itulah, dan dengan memahami seperti ini, Sang Buddha melihat dengan kebijaksanaan, melihat dengan jelas mengapa beliau ini, kita ini menderita. Oh, ternyata kita ini masalah apapun juga itu akan ada sebabnya. Selama sebabnya ada, kita jadi masalah terus menerus. Jadi hukum sebab dan akibat. Jadi dengan demikian ini, selama kita ada masalah, selama itulah kita masih ada penderitaan. Jadi siapapun juga tidak pandang bulu, tetap ada masalah. Dengan kebijaksanaan itulah yang dikatakan arah pikiran yang mengarah ke masalah demi masalah, problem demi problem, penderitaan demi problem tidak pernah terselesaikan. Dari situlah dia mencari di mana letaknya bebas dari semua masalah. Ternyata letaknya itu bukan di KTP kita. Jadi umat yang beragama itu bukan dilihat KTP-mu opo itu agama, bukan. Tetapi sampai di mana kemampuan kita meletakkan semua energi pikiran kita, rumah sejati kita yang letaknya bebas dari semua permasalahan. Ternyata Sang Buddha di dalam inti kesadaran yang sempurna, disitulah beliau terbebaskan dari penderitaan. Akhirnya tahu seperti itu. Oh, di situ loh letaknya aku bebas dari penderitaan. Semua energi pikiran dimasukkan ke dalam intinya sang batin, disitulah beliau mencapai kesadaran sempurna. Karena semua energi pikirannya masuk di dalam kesadaran yang merupakan inti dari semua kesadaran. Otomatis ketika masuk dalam inti semua kesadaran, tidak pernah dipengaruhi oleh perasaan lagi, tidak pernah dipengaruhi oleh ingatan-ingatan yang apapun juga, tidak pernah dipengaruhi oleh permainan khayalan pikiran kita sendiri. Di situ batinnya bersih, tidak ada masalah. Jadi yang membuat kita menderita itu ya kita sendiri yang tidak sadar.
kita diperbudak oleh perasaan, kita diperbudak oleh ingatan kita sendiri, kita diperbudak oleh permainan-permainan pikiran kita sendiri. Kita menderita mengikuti gejolak-gejolak yang dari muncul ngasar batin kita. Nah, itulah yang kebijaksanaan beliau ini menyebabkan beliau menemukan kedamaian yang sejati, bebas dari semua masalah. Maka kita ini juga semuanya bisa menemukan itu, juga tergantung kebiasaan kita. Apalagi kalau kita lihat ini, sudah banyak yang sepuh-sepuh, sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Seharusnya, wah, aku dulu berjuang loh ke dunia ini, mencari kekayaan materi. Nah, kesempatan inilah, mumpung aku masih kuat, kita sekarang berjuang untuk mencari kekayaan batin kita. Karena itu tergantung kita, tergantung kebiasaan kita. Karena Sang Buddha sudah memberikan satu penekanan yang jelas, terang. Siapapun juga yang berusaha untuk membangkitkan kesadaran yang sekuat-kuatnya dengan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kalau kita bisa menjalankan ini dengan sempurna, 7 hari bisa mencapai kesucian. Kalau 7 hari ini masih ada sesuatu yang longgar, dilatih terus dengan sungguh, waduh, 7 hari aku tidak sampai. Dilatih terus, mungkin 7 bulan kemudian, 7 bulan tidak sampai, oh masih ada waktu. Nanti 7 tahun. Kalau ini belum sampai, ya mungkin 7 kali kelahiran lagi. Kalau berjuang sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, kan gampang, nanti 7.000 nggak apa-apa kok. Yang penting kok pasti aku sampai. Nah, itu. Jadi kita yang loyo, letoy, yang menunggu seenak itu. Nah, sampai oke, nggak sampai ya tidak apa-apa lah. Nah, akhirnya kita ada perjuangan, ada semangat, otomatis kita tidak bisa mencapai ke sono. Maka dari itu yang dikatakan sifat-sifat agung Sang Buddha yang bijak, maha bijaksana, maha suci, maha sadar. Kalau ini dibangkitkan di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kebijaksanaan itu muncul di dalam pikiran kita? Kita selalu belajar hukum sebab dan akibat. Akhirnya belajar apa yang Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha ajarkan yang sekarang ini yang dikatakan sudah tertulis di dalam Tipitaka itu, ternyata setelah dianalisa, diselidiki, semua itu membahas masalah bagaimana kita belajar kitab suci yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kitab suci Tipitaka itu bukan kita harus menghafal kitab itu, tetapi kita belajar yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Belajar bagaimana menggunakan mata kita sendiri, menggunakan telinga mata kita sendiri, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Siapapun juga kalau menggunakan keenam indera ini dengan salah, yang arahnya salah, reaksi muncul, kita menderita dalam pikiran kita. Kita tahu, oh ini salah, aku menderita, aku gelisah, aku takut, aku jengkel, aku mangkel, aku stres. Berarti kita tahu kesalahan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita jangan mencari kesalahan si A, si B, si C, itu salah. Bukan. Salah ada dalam pikiran kita. Maka dari kita harus memperbaiki bagaimana kita menggunakan keenam indera ini ke arah yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, sehingga kita akan mendapatkan manfaat di dalam memori kita untuk memberikan respon cara pikir kita itu supaya menimbulkan pikiran-pikiran positif, mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan itu.
akibat. Kalau kita sudah tahu demikian ini, oh ternyata kita inilah yang harus merubah. Kalau kita tidak merubah sama sekali menggunakan keenam indera kita dengan cara yang salah, selamanya tetap seperti itu. Misalkan ya kita sering ketemu umat ngomong-ngomong, wah sekarang ini umat-umat Bante lihat di Netflix enggak? Bante lihat di YouTube enggak? Oh bagus-bagus loh filmnya Bante. Waduh. Jadi tanpa disadarin kita itu melekat juga dengan apa yang kita anggap itu menyenangkan, itu menghibur, itu mengisi waktu kita. Jadi kita kebanyakan itu tertarik dengan arah itu yang katanya itulah surganya dunia. Karena kita anggap itu menyenangkan. Nah, akhirnya kita tertarik masuk kecemplung tiap hari yang sampai di kamar di rumah dilihat YouTube yang mana yang bagus-bagus, Netflix yang mana yang bagus-bagus. Waduh, itu yang diperhatikan, arah perhatian kita keluar. Tetapi sebaliknya kalau Sang Buddha punya mengharapkan arah itu jangan keluar perhatian kita, arahnya itu masuk ke dalam. Jadi itu sebetulnya kita dikatakan arah yang salah, yang membuat kita tidak pernah mendapatkan kedamaian. Sampai-sampai kita ketemu sama teman-teman, waduh film ini judulnya bagus loh, aku sampai tiap nonton pasti nangis terus meler. Wah kita katakan hebat. Nggak taunya kita nangis itu negatif loh pikiran kita, sedih, susah, ikut terhanyut dengan penglihatan itu, dengan pendengaran itu. Tapi kita tidak sadar itu negatif. Kita tidak sadar bahwa itu membuat kita menderita pikiran-pikiran negatif. Jadi kita tidak paham. Wah, dari dulu ya kok ngono tuh, aku nontonnya ngono tuh, ya nangis, guyu, sedih, takut, Wah, dikira hebat-hebat film-film. Aku kok bisa terhanyut ya, ikut nangis, ikut seneng, ikut sedih, ikut takut, macam-macam. Jadi kita ini terhanyut dipermainkan oleh permainan yang ada sekarang ini. Kita juga senang, memang sudah terbiasa ikut permainan pikiran kita, dan kita tidak pernah memahami bagaimana mempraktekannya itu. Maka itulah yang dikatakan bagus sekali. Saya dengar tadi meditasi di sini bisa 45 menit. Itu bagus, kita bisa melihat ke dalam pikiran kita. Jadi perhatian bukan keluar lagi. Ketika kita meditasi 45 menit masuk ke dalam. Ternyata masuk ke dalam 45 menit ini berusaha untuk ditenangkan. Ternyata masih sebentar, ingatan ini, ingat itu, macam-macam. Rencanakan besok mau gimana, seminggu lagi gimana, 1 bulan lagi apa. Dan itu yang muncul. Jadi kita dipermainkan oleh ingatan dan program-program rencana yang akan datang. Jadi kita tidak tenang juga. Itulah yang dikatakan kalau bisa masuk dalam kesadaran yang sesungguhnya, baru kita dapat tenang. Maka dari itu dhamma itu sudah ada di dalam diri kita. Maka kita selalu harus sadar. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita cium, apapun yang kita rasakan melalui lidah kita, apakah yang kita pikirkan, mulai sekarang marilah kita gunakan semua itu dengan penuh kesadaran. Kalau itu tidak mendapatkan kedamaian dan ketenangan, itu kita sedang membaca kitab suci kotor, mengotori batin dan pikiran kita. Tetapi kalau kita menggunakan ini semua, membuat batin kita lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Di sanalah yang dikatakan kita mendapatkan manfaat belajar agama Buddha. Setiap saat kita mampu mendatangkan senang, gembira, dan bahagia. Itu baru kita mendapatkan manfaat daripada ajaran agama.
Jadi agama itu bukan yang kita tulis di KTP itu sebagai agama kita, bukan. Salah besar. Agama sesungguhnya itu dilihat kualiti batin dan pikiran kita. Sampai di mana batin dan pikiran kita? Karena Sang Buddha mengatakan kita ini adalah energi yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Tapi kalau pikiran ini tidak ada arahnya, tidak ada pikirannya, dia bergerak juga beradul jauh balau. Kita dari dulu sampai sekarang ya tidak ada bedanya. Ya bingung, ya gelisah, ya takut, ya cemas, ya kacau, kecewa, jengkel, mangkel, frustrasi, stres. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Maka dari itu bagaimana kita ini memahami bagaimana caranya kita. Karena umat Buddha itu adalah umat yang cerdik, pandai, memanfaatkan waktu, cara berpikir kita, arah pikiran kita, mana yang kita bisa menimbulkan tambah lama tambah bahagia, tambah lama tambah tenang, tambah lama tambah maju spiritual kita. Kalau kita dari dulu sampai sekarang, ya kita sudah mungkin ada yang sampai cap pancet modelnya ya Pak ngono yo. Ya podo-podo bingung nih, ya kacau, ya jengkel, ya frustasi, ya stres. Ya ada bedanya. Mengapa demikian? Karena kita sudah terbiasa kecemplung dalam masalah, dianggap itulah hal yang penting dan sangat penting. Tapi kita menderita, kita tidak sadar itu menderita. Maka dari itu kita belajar Dhamma itu memahami siapapun juga mulai saat ini dan seterusnya. Kalau kesadaran kita ini keluar melalui keenam indera, ini ada sumber penyebab dari semua penderitaan kita. Karena sebabnya ada, akibatnya langsung. Ya wajar kita bingung, ya kita gelisah, kita takut, kita cemas, kita jengkel, kita mangkel, kita frustasi, kita stres, kita menderita terus dari dulu sampai sekarang. Karena kita ada sebabnya yang salah masuk dalam masalah itu. Apa itu? Kita analisa. Kalau kita sekarang ini Senin sampai Sabtu, apa yang kita kerjakan, kita katakan itulah hal yang paling penting yang harus aku bereskan dan kerjakan. Semuanya sama. Masalah kita adalah pasangan hidup kita, anak-anak kita, toko kita, pekerjaan kita, bisnis kita, utang piutang kita, teman-teman kita, dan macam-macam. Karena kita anggap tiap hari yang kita temuin ya itu, kita anggap itulah penting. Ternyata semua itu jadi masalah. Dan kita gunakan waktu kita mungkin 10 jam, 11 jam, 15 jam terus kecemplung dalam masalah itu. Jadi tidak pernah berhenti, terus menerus masalah. Tapi kita katakan itulah hal yang paling penting. Tapi kita tidak sadar masalah yang kita alami itu kita anggap sangat penting dan itu sangat berguna. Kita kecemplung semuanya, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita masuk ke sana semua. Karena kita anggap itu sangat penting, 99% penting. Akibatnya apa? Kita ini lupa. Kita tidak pernah menganggap batin dan pikiran kita itu penting. Ini seolah-olah bukan urusan kita. Kita tidak perlu ngurus pikiran. Ya memang kok ngono dari dulu ya kok ngono, saiki ya kok ngono, besok ya seperti itu. Akhirnya kita tidak pernah ngurusin.
tetap kecemplung ke masalah itu. Jadi selamanya kalau kita cara berpikir, arah pikiran yang salah itu, selamanya itu kita tidak bisa mendapatkan kemajuan di dalam spiritual kita. Maka kita kalau mau maju ya kita tinggal pandai mengatur cara berpikir kita, mana yang lebih penting, ya itulah kita harus merubah teknik cara mencari cara supaya kita ini tidak menderita itu bagaimana. Itu tergantung penilaian yang cara berpikir kita tinggal dibalik. Yang tadinya kita anggap masalah itu yang very very important, sangat penting sekali, 99% kita nilainya seperti itu. Sekarang kita dibalik. Masalah-masalah itu sesungguhnya cuma 1% nilainya. Tapi batin kita ini harganya itu 99,99%. Jadi bisa dikatakan sesungguhnya kalau bisa dibalik yang di luar itu hanya nilainya 0,01%, kecil nilainya. Dan batin kita ini nilainya 99,99%. Itu bagaikan kita cara berpikir Sang Buddha. Karena beliau sangat bijaksana, tahu kalau batin beliau juga ikut kecemplung dengan cara berpikir manusia biasa, dia juga tidak beda. Beliau juga menderita. Karena beliau sudah menemukan tempat tinggal yang penuh dengan kedamaian, bersih dari pengotor. Disitulah dia meletakkan ke dalam batin yang selalu sadar. Akhirnya dia mencapai kedamaian itu. Di sanalah yang dikatakan teknik ini adalah kita paham dhamma itu adalah tergantung arah pikiran kita. Yang salah membuat kita kecemplung, terhanyut, terbawa, kita menderita. Kalau kita benar, kita akan mendapatkan lebih damai dan lebih adem ayem. Nah, itulah yang dikatakan dhamma yang sesungguhnya. Kita sudah menjadi umat Buddha lama. Semenjak lahir tertulis KTP-nya Buddha misalkan. Tapi pikiran kita ini ternyata kita diperbudak oleh permainan pikiran kita yang loncat sini, loncat sana, loncat situ, pikir terus. Jadi nggak pernah tenang, gelisah, takut, cemas. Kita tidak sadar. Ternyata kenyataan pikiran kita ini kita menjadi budak pikiran yang tanpa kita sadari. Hal ini gampangnya ya kita kasih contoh. Waktu saya di bulan puasa dan berangkat ke Jakarta naik taksi, supir taksi kita berbincang-bincang. Pak, bagaimana Pak situasi ekonomi sekarang? Aduh Bante, situasi sekarang ini di bulan puasa sepi penumpang. Hitung, aku selalu rugi Bante. Karena pendapatannya dan pengeluarannya tidak seimbang. Banyak keluarga. Jadi dia merasa dia rugi. Lalu saya juga tanya, bagaimana di luar bulan puasa? 11 bulan yang lainnya itu. Oh ya, kalau 11 bulan itu kebanyakan untung mati. Nah, inilah yang dikatakan kita belajar dari pengalaman sopir itu. Ternyata kalau beli sopirnya perhatiannya hanya masuk di dalam bulan puasa, yang dipikirkan rugi. Jadi dia kecemplung di dalam masalah itu, kerugian yang dipikirkan terus. Tetapi kita harus kata, orang yang bijaksana itu harus tahu Pak, kita masuk pikiran kita kemana, disitulah kita akan mendapatkannya. Kalau kita bisa masuk pikiran kita 11 bulan di luar bulan puasa,
Kita ini kan untung loh. Untung 11 bulan. Ruginya memang 1 bulan. Jadi hidup memang begitu. Ada untung, ada rugi. Ada untung, ada rugi. Tapi yang menjadi masalah itu, pikiran kita itu kecemplung kemana? Lebih sering masuk kecemplung ke yang rugi, ya kita menderita. Ya sudah rugi ya, tidak usah dipikirkan. Yang penting yang dipikirkan ini yang menguntungkan ini, masuk ke sana. Kalau kita bisa mengarahkan pikiran ini, kita akan menjadi manusia yang selalu bahagia dimanapun juga, tidak pernah masuk kecemplung dalam sesuatu masalah apapun juga yang ada masalah. Tergantung kita, dipikirin jadi masalah, tidak dipikirin ya orang masalah. Kan gitu tuh, gampang kelihatannya. Iya yo, berarti ngomong gampang yo. Ternyata kok kita masalah terus. Repotnya kan begitu. Maka itu karena kita yang dablek, nggak mau ikuti sang Buddha, nggak mau ikuti para bantinya cara berpikir begini. Banti kan enak loh. Banti nggak punya anak, nggak punya masalah, nggak punya toko, nggak punya utang, ya nggak ada masalah. Ya kita ini punya anak, punya toko, punya utang, masalah terus. Nah ini masalah itu tetap ada, tetapi sekarang harus tahu bahwa sesungguhnya masalah itu ditimbulkan oleh kita tidak punya pegangan. Pegangan kita itu belum ada. Kita belum sadar, posisi aku tak golek no dunia ini. Dari dulu yang digolek ya iku. Nggak ada yang dirubah. Karena modelnya sama, dulu stres, sekarang stres, besok juga stres karena modelnya sama. Coba kalau kita sekarang ganti model yang baru, seperti kita pakai begini. Ketika kita ke toko, wah seneng kita baju sih baru-baru, api-api, kepingin pakai sing api. Wah ketika pakai yang bagus, didelok nang kaca modelnya api seperti itu. Nah kalau kita bisa memiliki model pikiran kita itu diperbaharui setiap saat, yang terbarukan setiap saat, model yang lama-lama sudah kita tinggalkan. Itulah seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu, ya otomatis kita akan bahagia. Model yang bagaimana? Modelnya itu kita sekarang harus sadar kalau pikiran kita model yang lama itu, sadar pikiran kita masih gelisah, masih bingung, masih gesit, masih lincah, masih liar, masih mikir suka-sukanya sembarang dipikirkan. Kita gelisah, takut, cemas, ya berarti kita model pakaian yang lama. Kalau model pakaian yang lama ini, aku judek loh, aku stres loh, aku terbakar loh, tapi ya tetap aja dablek, digenggam terus, nggak cari model yang baru, nggak mau ganti pakai yang baru. Wes iki enak kok, tetap dari dulu yang ini, saya kira ini nggak mau model baru. Maka kalau kita mau model baru itu harus sadar kalau pikiran kita memang dengan jujur kita bicara, kita kacau, kita gelisah, kita takut, kita cemas, kita kecewa, kita frustrasi, kita stres terus seperti itu. Aku tahu itu sampah, aku tahu itu jelek, aku tahu itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat untuk diriku. Kalau kita renungkan, apa sih yang aku inginkan? Ternyata kita harus mengikuti cara Sang Buddha. Buddha mengatakan nanti santi para mangsuka. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu berada tepat di dalam kedamaian kita masing-masing. Kita menemukan kedamaian pikiran kita, itulah sesungguhnya kebahagiaan. Lalu bagaimana kita bisa mencari kedamaian itu?
Ya baguslah seperti tadi kita tiap minggu bisa meditasi bareng-bareng 45 menit. Tapi ya sayang, cuma Bante meditasinya cuma seminggu sekali loh, 45 menit, ya cuma minggu tok. Senin sampai Sabtu ya lencer Bante, lencer ke toko, lencer ke plaza, lencer ke situ, nonton bioskop, nonton TV, nonton Netflix, YouTube dan sebagainya. Nah, tapi sehari kita gak lencer semua ke sana itu. Maka dari itu sekarang kita harus paham bahwa semua itu tergantung tiap detik, tiap menit kita arahkan pikiran